Kenapa Nabi Sulaiman meminta ampun dulu, baru meminta kerajaan? Ampunan itu kenikmatan rohani, kerajaan itu kenikmatan jasmani. Maka hendaklah semua manusia lebih mendahulukan mencari kenikmatan rohani daripada kenikmatan jasmaninya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam Al-Quran dan pesan di balik bangunan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya itu. Kali ini kita akan bahas surat Shad ayat 34-35. Kita baca surat Shad ayat 435. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan summa anab. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sungguh kami telah menguji Sulaiman hingga dia tergeletak di atas kursinya, kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia berdoa, ya Tuhan, ampunilah semua dosa-dosaku dan berilah saya kerajaan, kekuasaan yang tidak boleh ada lagi orang-orang yang memiliki kekuasaan itu setelah saya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha memberi. Ada beberapa poin penting yang bisa kita cermati dari redaksi ini. Pertama, kata Allah, kami telah menguji Sulaiman dan dia tergeletak di atas kursinya berhari-hari. Lalu dia bertobat kepada Allah. Di mana ayat ini menjelaskan tentang keadaan Nabi Sulaiman yang diuji oleh Allah dengan kekayaan dan kekuasaan yang tidak ada yang menandinginya di masa itu, bahkan sampai akhir zaman. Diceritakan di ayat ini, Nabi Sulaiman itu punya hobi mengoleksi kendaraan mewah berupa kuda-kuda yang kencang larinya. Suatu sore Nabi Sulaiman sedang asik memandikan kuda-kuda kesayangannya hingga dia terlambat mengerjakan salat asar. Dia pun bertobat kepada Allah atas kelalaiannya. Bahkan semua kudanya, semua kendaraannya dia sedekahkan. Tapi Allah tetap menghukum dia sebagai bukti rahmat dan kasih sayang Allah. Dia diberikan penyakit yang dia tergeletak di atas kursinya selama berhari-hari. Dan setelah Nabi Sulaiman bertobat, itulah dia berdoa, ya Allah, ampuni saya dan berikan saya kerajaan, kekuasaan yang jangan kekuasaan serupa diberikan lagi kepada siapapun setelah saya. Secara redaksional, pertama, Nabi Sulaiman ketika meminta kekuasaan, maka permintaan itu digunakan dalam pilihan kata habli. Kata habli ini adalah kata wahaba. Wahaba, yahibu atau yahabu. Hab itu fi'il amarnya. Wahaba itu artinya pemberian yang di situ sebenarnya ada perhitungan dan hisab yang berat. Karena memberi itu ada kata a'ta, ada kata ata, ada kata wahaba. Pemberian yang paling ringan hisabnya itu adalah a'ta. Itu kenapa ketika Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu atau Al-Kautsar, maka disebut a'ta. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Karena Nabi Muhammad itu tidak dihisab. Pemberian apapun ke Nabi Muhammad tidak akan dihisab. Itulah kenapa pemberian kepada Nabi Muhammad disebut a'ta. Karena tidak akan dihisab. Karena Nabi Muhammad kekasih Allah, tidak akan dihisab.
Kalaupun dia ada hisab, namanya hisab yasira, hisab yang paling mudah. Tapi kalau wahaba, itu hisab yang berat. Itu kenapa anak dan istri itu juga digunakan kata wahaba. Makanya ada doa di surah Al-Furqan itu ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Kenapa pemberian anak dan istri itu sebagai penyejuk mata disebut kata hab, ya, dari kata wahaba. Ya, di Ibrahim ketika diberi anak juga wahabalahu Ishak wa Yakub. Kenapa pemberian anak itu disebut wahaba? Karena anak itu akan dihisap dengan hisap yang berat. Itu kenapa nanti orang di akhirat lari nampak anaknya. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Kenapa manusia lari nampak anaknya? Karena anak itu akan dihisap. Orang tuanya akan mendapatkan hisap yang berat. Karena itulah pemberian anak disebut dengan kata wahaba atau hab. Kenapa kerajaan, jabatan, kekuasaan itu Nabi Sulaiman menggunakan kata habli dari kata wahaba tadi? Itu ada kesan, ada isyarat bahwa di antara yang paling berat yang paling berat hisapnya di akhirat adalah jabatan, adalah kekuasaan. Karena itulah manusia nanti ketika mendapati hisap di akhirat, yang diteriakinya adalah jabatan yang pernah dia emban ketika di dunia. Halaka anni sultaniyah, celakalah saya. Kenapa saya dulu di dunia harus menjadi pejabat? Kenapa di dunia saya harus menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi presiden? Halaka anni sultaniyah, celakalah saya disebabkan kerajaan, kekuasaan, jabatan, pangkat yang saya miliki ketika di dunia. Jadi jabatan dan kekuasaan itu adalah perkara yang paling berat hisapnya. Itu kenapa Nabi Sulaiman memilih kata habli, mulkan. Dan lebih menarik lagi, ketika Nabi Sulaiman meminta kekuasaan, maka dia memulainya dengan permintaan ampun. Rabbil firli wa habli mulkan. Ya Allah, ampuni saya dan beri saya kerajaan atau kekuasaan. Kenapa didahulukan kata ampunan daripada kerajaan? Kenapa tidak dikatakan habli mulkan waghfirli, beri saya kerajaan dan ampuni saya? Tapi tidak. Faghfirli wa habli mulkan, ampuni saya dan berilah saya jabatan dan kekuasaan. Kenapa permintaan ampun mendahului jabatan, kekuasaan, kerajaan? Satu, ampunan itu adalah kenikmatan yang bersifat rohani. Orang kalau dapat ampunan dari Allah, maka rohaninya akan nikmat. Karena Nabi pernah ditanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Nabi menjawab, mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Jadi hati kalau gelisah, itu tanda kita berdosa. Karena dosa itu prinsipnya yang membuat hati kita tidak tenang dan gelisah. Kalau kita mendapat ampunan dari Allah, berarti kegelisahan itu hilang. Maka kita mendapatkan kebahagiaan rohani. Sementara jabatan dan kekuasaan itu kenikmatan yang bersifat jasmani. Secara fisik kita nikmat sepertinya, dilayani, ada fasilitas, ada rumah dinas, ada mobil dinas, ada tunjangan ini dan itu. Secara fisik kita bahagia. Lah, kenapa didahulukan ampunan daripada jabatan? Ada pesannya dari Allah. Kenikmatan rohani itu lebih dahulu daripada kenikmatan jasmani. Kenikmatan rohani itu lebih penting daripada kenikmatan jasmani. Karena mendahulukan sesuatu dalam kaidah ilmu uslub, ilmu stilistika, takdimu syai' itu menunjukkan makna ahammiyah wal afdaliyah. Menunjukkan makna penting dan utama. Kenapa Nabi Sulaiman meminta ampun dulu, baru meminta kerajaan? Ampunan itu kenikmatan rohani,
kerajaan itu kenikmatan jasmani. Maka hendaklah semua manusia lebih mendahulukan mencari kenikmatan rohani daripada kenikmatan jasmaninya. Yang kedua, ampunan itu untuk kebahagiaan akhirat. Kerajaan, jabatan, pangkat, kekuasaan untuk kenikmatan duniawi. Kenapa didahulukan ampunan daripada kerajaan? Hendaklah manusia lebih mencari mendahulukan kebahagiaan akhiratnya daripada kebahagiaan duniawinya. Tidak mengapa manusia tidak punya jabatan. Tidak mengapa manusia tidak punya pangkat, tidak punya kekuasaan. Asalkan dia mendapatkan ampunan dari Allah. Karena surga. Tapi celakalah manusia yang punya jabatan, pangkat, kekuasaan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena itulah manusia di akhirat nanti ketika melihat azab, yang paling dirindukan manusia adalah agar dia dikembalikan jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Manusia berkata di hari itu, orang-orang kafir, ya Tuhan, ampuni kami, tidak usah kami masuk surga, tapi kembalikan kami jadi tanah saja. Begitulah pentingnya ampunan. Hingga kelak di akhirat, asalkan manusia mendapat ampunan Allah, begitu disebutkan di surat Ali Imran 91, ada juga nanti di surat Az-Zumar ayat 37. Andai manusia memiliki emas sebanyak bumi, mil'ul ardi zahaban, andai dia punya emas seberat bumi ini, asalkan dia diampuni Allah, laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Dia akan mengganti emas itu agar dapat ampunan dan diselamatkan dari azab Allah. Itulah kenapa tidak ada nilainya kerajaan, pangkat, jabatan, kekuasaan bila dibandingkan dengan ampunan dari Allah. Karena itulah Nabi Sulaiman mendahulukan ampunan daripada kerajaan. Rabbi firli wa habli mulkan. Ya Allah, ampuni saya dan berilah saya kerajaan. Dan ada yang lebih hebat lagi dari itu. Nabi Sulaiman meminta kerajaan, meminta jabatan, meminta kekuasaan. Tapi dia meminta ampun terlebih dahulu. Orang minta ampun itu karena takut dosa. Orang yang minta ampun itu sejatinya mereka yang takut dengan dosa. Maka pesannya adalah, seseorang jadi pemimpin, dasarnya rasa takut kepada Allah. Maka kalau memilih pemimpin, carilah mereka yang paling takut kepada Allah. Karena itu Nabi Sulaiman berdoa minta ampun dulu, baru dia minta kerajaan. Semua pemimpin harus mendasarkan dirinya takut kepada Allah. Baru dia bisa memimpin dengan adil. Mustahil pemimpin yang tidak punya rasa takut bisa menciptakan keadilan kepada rakyatnya. Hanya pemimpin yang takut dosalah yang bisa menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Itu kenapa Umar bin Khattab, saking takutnya, setiap malam dia berjalan di sepanjang kota Madinah untuk mencari masih ada tidak rakyatnya yang belum tidur kelaparan. Bila ada yang kelaparan, maka dia akan angkutkan gandum dari Baitul Mal untuk diantarkan ke tempat yang bersangkutan. Kenapa? Dia takut jabatan itu akan menjadi beban berat dia kelak di akhirat. Karena itulah Nabi Sulaiman meminta ampunan terlebih dahulu sebelum dia meminta kerajaan kepada Allah. Wahai anda para pemimpin, wahai calon pemimpin, hadirkan rasa takut terlebih dahulu sebelum anda mencalonkan diri menjadi pemimpin dan penguasa. Begitulah pesannya di surat Sad ayat 34-35. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.